kaidah nomor 71. Di sini insya Allah kita akan menyinggung sekelumit tentang cara berpikirnya seorang filsuf dan seorang mantiki. Nah, apa kaitannya dengan sufi? Ya, karena kan kita ketahui di kaidah sebelumnya, di saat tentang pembicaraan rujukan-rujukannya sufi, di sana diarahkan sesuai dengan minat dan bawaannya. Ketika seseorang cenderung ke filsuf, di sana kan diarahkan untuk merujuk kepada kitab-kitab yang genrenya filsuf atau mantiki. Nah, di sini maka penting sekali seorang sufi yang dia itu ada sedikit dorongan berfilsafat dan bermantik, dia itu untuk hati-hati. Kenapa demikian? Nah, sebagaimana di sini musonib akan menjelaskan. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakimu yanjuru fil wujudi min haitsu daqa'iquhu. Seorang filsuf, nah, kalau menemukan kata hakim di dalam kitab-kitab turos, itu rata-rata artinya adalah filsuf, yakni orang arif. Karena kan filsuf itu dia artinya kan muhibul hikmah, pecinta kebijaksanaan. Nah, ketika filsuf diterjemahkan ke bahasa Arab maka adalah al-hakim, seorang yang arif. Itu maksudnya adalah para filsuf Islam. Para filsuf itu yang juru fil wujudi min haitsu daqaiqu. Mereka itu merenungkan di dalam wujud, yakni segala yang ada, min haitsu daqaiqu, ditinjau dari segi daqaiq yang terdalamnya. Jadi mereka itu tidak berpikir pada sesuatu yang nampak saja, tetapi di balik yang nampak. Malah justru tujuan seorang sufi itu mereka berusaha untuk mengerti segala yang ada itu sebagaimana hakikatnya berdasarkan keterbatasan manusia gitu. Maka di sini musannif melanjutkan wa yatatallabu haqa'iqahu, maka mereka itu mencari hakikat wujud tadi min haitsu intaha ilaihi, ditinjau dari segi ia berhenti kepada wujud tadi. Yani maksudnya mereka itu berusaha menyingkap segala yang ada, yakni wujud, berdasarkan keterbatasan ia sebagai manusia. Jadi selama dia itu masih bisa untuk menelaah dan mencari, maka mereka akan terus berusaha untuk mendapatkannya. Karena cara berpikir seorang filsuf, dia itu merefleksikan segala sesuatu secara radikal gitu, secara mendasar, secara kritis, yang mereka itu tidak akan berhenti sampai benar-benar mentok secara rasionalnya. Maka dengan demikian bahwa qaimun bitatabbu, maka mereka itu melangsungkan dengan cara investigasi, dengan cara penelitian. Cuman penelitian ini ya tadi secara reflektif ya, bukan secara empiris gitu. Wadzalika mukhillun bil itba, tentu saja hal tersebut itu mukhillun, yang membuat cedera bil itba, dengan cara itba, diikuti. Artinya tidak cocok untuk seorang sufi untuk mengikuti filsuf. Alasannya kenapa? Ya karena kan seorang sufi itu dia tidak berpikir refleksi seperti itu. Seorang sufi itu mereka melaksanakan sesuatu secara suluk. Artinya dia persoalannya juz'iyat. Beda dengan seorang filsuf yang dia itu persoalannya adalah sesuatu yang universalia, konsep-konsep yang dia itu general gitu. Jadi kalau misalnya seorang sufi dia mengikuti cara berpikirnya filsuf, lalu setelah itu dicoba untuk dimanifestasikan di dalam dunia juz'inya, ini sulit sekali. Kenapa demikian? Karena pasti tidak akan terlepas dari kritikan dan akan selalu mendapatkan pembenaran dari segi universalianya. Karena tadi masalah yang dia itu sifatnya universal, kurang lebihnya tidak bisa dikejewantahkan di dalam juz'i, secara juz'inya gitu. Makanya di sini musannif mengatakan sulit untuk diitba gitu kan, untuk dijadikan teladan yang diikuti.
ila pihaki jipitrotin salimatin wahwalin mustaqimatin wa fikrotin qawimatin. Nah, terkecuali di dalam haknya orang yang memiliki fitrah selamat serta kondisi yang istiqomah, yang lurus, serta pemikiran yang kuat. Nah, terkecuali untuk orang-orang semacam ini. Karena untuk orang-orang semacam ini, mereka tetap bisa menjaga antara sesuatu yang idealis dan sesuatu yang dia itu realistis. Sehingga di dalam realistisnya itu merupakan ijtihad dari pengejawantahan idealisnya tadi, yang tetap dia akan menjaga maslahah ammah dan maslahah khosohnya. Maka jika bukan orang yang seperti tadi, payata'adzaru, maka sulit as-suluk, untuk melakukan suluk alaihi li awamil khalqi, untuk orang-orang awam minal umumi, yang pada umumnya. Jadi intinya sulitlah orang-orang awam dia itu melaksanakan suluk, tetapi yang diikuti adalah cara berpikir filsuf. Maka setelah selesai, musannif menggambarkan cara berpikir seorang filsuf dalam pengertian filsuf sejati tentunya. Maka musannif beralih kepada cara berpikir seorang mantiki. Kenapa ditutur mantiki di sini? Ya karena mantiki dan filsuf itu sangat dekat sekali. Maka di sini musannif mengatakan al mantiki yushiru li aslihi id yarumu tahqiqal maqulati payuhjabu bil maqulati tafriton au iproton. Adapun seorang mantiki, mereka itu yushiru, mengisyaratkan li aslihi, pada asalnya wujud. Jadi mereka mencoba mencari esensi dari segala yang wujud melalui lafad-lafad, melalui dilalah-dilalah kata gitu. Tapi tujuan mereka dari dilalah-dilalah alfaz tadi adalah untuk mendapatkan mahiyah sebagaimana hakikatnya. Idh yarumu tahqiqal maqulat, karena para mantiki itu dia itu yarumu, mereka itu memaksud merealisasikan atau menjelaskan atau mengemukakan al-makulat, hal-hal yang dimengerti, yaitu hal-hal yang dimengerti melalui kata-kata tadi. Jadi sebetulnya di sini mantiki dia itu adalah cara berpikir rasional yang khusus karena berdasarkan lafad-lafad. Adapun filsuf dia itu umum, akan tetapi cara berpikirnya tidak bertentangan dengan mantiki. Hanya saja kalau mantiki di sini yaitu berdasarkan lafad kata-kata, adapun filsuf tidak demikian. Jadi menggunakan cara berpikir mantik untuk apa saja, bahkan sesuatu yang dia itu tanpa melalui kata-kata seperti perenungan murni. Karena seorang mantiki saat dia itu mensyaratkan untuk tahqiq terhadap makulat, hal-hal yang dimengerti, maka dia itu payuh jabu, terhalangi bil makulat, maka mereka itu tertabiri dengan sesuatu yang mereka syaratkan sendiri dalam memberikan makulat-makulat, yakni pemahmulan-pemahmulan, sesuatu yang ingin diihbarkannya. Maksudnya seperti misalnya mahiyah yang dia mengerti, untuk mereka katakan dia itu sebagai jenis, dia itu sebagai fasal dan yang lainnya. Mereka kesulitan di dalam menjelaskan tasawur-tasawurnya, tafriton au ifraton. Ya, maksudnya kesulitan di sini dia terhalangi oleh dirinya sendiri untuk mengerti hakikat, ta'rif karena terlalu ketat, au ifrat, dan di sisi lain mereka itu longgar juga gitu kan. Ya, ifrat karena tadi mensyaratkan hal-hal yang ketat, bahkan di dalam mendefinisikan sesuatu mereka tidak menerima ta'rif-ta'rif yang dia itu katakanlah tidak haddam gitu. Karena kurang lebihnya kalau misalnya pakai had nakis atau selain daripada had nakis seperti rosam, yaitu fungsinya dia itu hanya sebatas membedakan saja atau menjelaskan mahiyah tetapi secara umum. Adapun untuk mencapai yang sebenarnya maka dia harus pakai haddam yang justru ini tafrid untuk mereka yang kritik dari para usuli itu, ya hal tersebut itu sedikit sekali untuk didapatkan. Atau ifrat, ya terlalu
berlebihan, ya akhirnya mereka lancang dengan sikap arogansi logisnya itu ketika berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya dia itu bukan mantiki tetapi sesuatu kebenaran yang sifatnya dia itu transmitif gitu. Maka penting di sini untuk hati-hati ketika kita menggunakan mantik ditinjau dari segi mantiki sejati dan filsuf ditinjau dari filsuf sejati. Maka musannif di sini mengatakan fal yujtanab kullun minhuma, maka hendaknya dijauhilah setiap masing-masing dari keduanya libu di aslihi fil umum, karena jauhnya asal setiap masing-masing fil umum secara keumumannya. Maksudnya mereka itu jauh ditinjau secara keumumannya. Kenapa demikian? Ya karena mereka itu memiliki ruang khusus gitu. Wala yunjor kalamu illa bitahqiqi ma inda ghairi bi irja'i ma yukhaju minhu li ghairihi. Maka tidaklah diperhatikan perkataan mantiki atau filsuf terkecuali untuk mentahqiq, untuk menjelaskan sesuatu yang ada di selain mereka. Dengan cara apa? Mengembalikan apa yang diambil dari filsuf atau dari mantik ligoirihi untuk selain daripada pembahasan filsuf atau mantik itu sendiri. Maksudnya begini, kita bisa memanfaatkan teori-teori filsafat atau teori-teori mantiki untuk menguji yang lainnya. Maksudnya menguji yang lain ditinjau daripada syarat-syarat yang diberikan oleh mantik atau filsuf dari segi kritisnya, akan tetapi mabade-mabadenya yang menggunakan apa yang ada di dalam keilmuan selain daripada mantik atau filsafat ya. Karena kenapa demikian? Ya dalam konteks tersebut maka yang dimaksud bukan lagi mantik formal, akan tetapi mantik mater. Mantik materi itu ya pasti dia menghormati ketentuan-ketentuan yang sudah mapan di dalam ilmu tersebut. Dan filsafat pun mereka tidak bisa berpikir secara independen, akan tetapi mematuhi kaidah-kaidah yang sudah mapan di dalam keilmuan tersebut. Ya seperti misalnya filsafat yang dia itu dikaidi dengan hukum jadi filsafat hukum, nahu jadi filsafat nahu gitu. Yang mereka tidak keluar di dalam dasar-dasar yang sudah mapan di dalam keilmuan-keilmuan tersebut. Maka dalam pengertian seperti itu boleh untuk dipakai, malah berguna sekali gitu. Lal ghair ilaihi, bukanlah yang lain, maksudnya selain filsafat dan mantik dikembalikan kepadanya. Karena dalam keadaan seperti ini maka keadaan mantik dan filsafat dia akan menjadi penghukum, bukan penyingkap sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ketika dia jadi penghukum maka keberadaan akal akan lebih tinggi, bahkan di hadapan Quran atau hadis sekalipun. Nah maka dengan demikian wa illa, ya jika tetap memaksakan yakni menjadikan filsafat dan mantik dia itu sebagai penghukum bukan sebagai penyingkap, pala salamata, maka di sini tidak ada keselamatan. Nas'alullah al-afiyah. Maka kita di sini meminta kepada Allah al-afiyah, ya, termasuk afiyah di dalam menggunakan mantik dan filsafat yang dia itu bisa dipakai untuk menyingkap, bukan untuk penghukum sebagai ya mantik murni atau filsafat murni yang dipakai oleh orang-orang yang dia itu memang sebagai pisau sejati gitu. Nah, adapun kita ya sufi khususnya tidak memakai sebagaimana demikian. Oke, mudah-mudahan ya cukup untuk sekedar dipahami gitu. Naktafi bihadzal qadar wallahu alam bisawab.